Sampai saat ini pasti sahabat sudah mulai hafal dengan pola pandang saya dalam bernegara. Saya sangat anti imperialis Amerika dan anti debt trap-nya Cinanisasi. Namun dalam melaksanakan strateginya, kalau saya akan miring dulu sedikit ke Amerika seperti yang dilakukan Cina di tahun 80-an dan 90-an sebelum strategi yang diterapkan oleh Deng Xiaoping dijalankan. Oh iya, semua informasi tentang Cina itu ada di papers yang namanya The New Tiananmen Papers, yang tagline-nya adalah The Secret Meeting That Changed China. Saya sering bahas di video sebelum-sebelum ini. Tetapi yang saya juga kurang senang adalah pejabat negara yang mengelola hubungan luar negeri itu loh. Amerika itu sudah di-delete oleh Indonesia. Dan saya masih kepikiran apa yang akan Amerika lakukan terhadap Indonesia ke depannya. Saya parno kali ya. Saya takut chaos aja di Indonesia. Bener deh, saya takut Amerika memainkan itu. Kalau yang nggak ngerti geopolitik Amerika, pasti saya dibilang lebay. Dan untungnya yang paham geopolitik Amerika saat ini nggak ada di pemerintahan. Jadi nggak tahu itu semua. Dan karena nggak tahu itu semua, jadi yang dijalankan kayaknya benar. Di sisi seberang, Cina Tiongkok diberi karpet merah yang juga menurut saya ini geblek. Hal itu kebablasan yang membuat Indonesia pasti bermasalah di kemudian hari. Sudah 2 tahun terendus masalah di Indonesia. Nomor 1 adalah quasi China territory. Tenaga kerja Cina dan imigran Cina di Indonesia naik. Dalam buku China Private Army, di mana Cina akan menggunakan strategi China Money, China Technology, China People atau uang Cina, barang Cina, dan yang mengerjakan harus Cina Tiongkok, ternyata sudah masuk ke Indonesia, terutama di benak pejabat dan politikus serta partai pendukung pemerintah bahwa itu nggak apa-apa. Kalau ditanya, Amerika nggak pernah kasih uang, yang kasih hanya Cina. Menarik juga komentar pejabat seperti ini. Ada tuh yang sudah 2 periode komennya begitu terus. Efek yang didapat adalah Indonesia tidak mendapatkan value added, tidak ada growth pertumbuhan real di Indonesia. Buktinya, sektor industri akan sulit tumbuh karena industri dunia kebanyakan adalah hegemoni Amerika. Kita tidak diberikan bagian dari global supply chain. Kalau Cina nggak bakal juga kasih Indonesia bagian dari global supply chain juga. Indonesia tidak bakal dijadiin oleh Cina negara manufaktur, industri, atau produsen. Nggak bakal. Rupiah langka saat ini atau semi tight money policy. Sektor kredit menurun dan tidak ada pembiayaan. Lihat aja sektor properti itu, pembiayaannya nggak ada sama sekali. Import barang-barang jadi naik. Nggak percaya kan? Karena ini semua adalah efek Cinanisasi. Masih nggak percaya? Kita lanjut. Harga barang naik terutama pangan karena tidak ada grand plan buat ketahanan pangan. Pupuk impor, pangan impor. BBM pasti bakal naik dan listrik naik di tahun depan karena harga crude kemungkinan besar akan dikerek ke atas. Lalu ketahanan energi nasional kemana? Nggak ada grand plan-nya. Menaikkan harga crude oil adalah bagian dari Amerika menekan Cina Tiongkok, di mana Trump perlukan aksinya ini untuk memukul Cina dan terbukti Cina kalah demi periode keduanya Trump. Di Indonesia ini semua harus segera dibenahi. Buat grand plan-nya segera. Jangan bergantung pada asing. Asing itu di Indonesia seakan-akan membantu, tetapi buat Indonesia nggak maju-maju banget. Itu di trap namanya. Masih nggak percaya? Pembangunan banyak loh, tapi impactnya kecil. Sisi ekonomi secara nasional biasanya di mana sektor swasta dulu selama 6 presiden merupakan 70% pemutar roda ekonomi dan BUMN 30%. Namun sekarang swasta turun hanya 30% dan diambil alih BUMN 70%-nya. Efek swasta hanya 30% adalah pendapatan pajak turun. Pendapatan pajak turun, pajak melakukan pemajakan secara brutal atau barbarian taxing. Kelas menengah terjepit, toko-toko di mall mulai banyak tutup karena kelas menengah terjepit. Walaupun ada yang menganalisa pasar pindah ke dunia maya, tapi kalau daya beli tetap, ya pasar retail tetap bertahan, maya tumbuh, real retail tetap. Tapi ini kan enggak. Ke depan bagaimana kita membantu negara? Kita yang tidak setuju hutang Cina, ya tetap harus bantu kasih solusi buat bernegara. Dengan apa? Tetap menggunakan rupiah, tetap tidak taruh uang di mata uang asing, tetap garap pasar retail, tetap bayar tol, tetap bayar pajak, tetap bersedekah. Dengan demikian kita walaupun kritis tetap solutif. Setuju? Nah gitu dong, itu baru namanya NKRI.